Jadi bonsai kontes itu seperti apa sih gitu. Jadi semuanya itu ya bisa dikonteskan gitu. Bahkan teman-teman baru nancep, baru gali aja sudah bisa gitu. Asal bayar aja gitu. Asal bayar aja gitu. Asal bayar aja gitu. Ya karena sekali lagi bonsai kontes itu bukan bonsai formal. Ya bonsai formal itu ya sebatas gaya saja, model, desain saja. Ya halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Kembali saya akan mereview dan juga memberi sedikit tutorial ya tentang penanganan ini bahan waru Taiwan. Ya awalnya pohon ini saya dapat dari sahabat WK subscriber ya dulunya, terus ngirim. Mungkin buat teman-teman yang sebelumnya sudah nonton WK Art mungkin tahu ya. Jadi ini bahan tadinya stek ya, ukuran segini ya. Sayang sekali ini stek, jadi akarnya tidak rata ya tumbuhnya. Tapi ini tadi sudah saya bongkar ceritanya. Saya pikir ya, saya melihat akarnya ini akan terformat dengan bentuk formal ya. Saya rasa kalau untuk bentuk formal tadinya saya tidak ingin untuk konten ya, karena ya secara teknis biasa-biasa saja. Sudah banyak sekali konten-konten yang membahas akar keliling, akar yang proporsional gitu ya. Hal yang ingin WK Art selalu sharing adalah bagaimana mencari solusi-solusi baik secara botanikal, morfologi tanaman, secara pemahamannya juga pemahaman tentang estetika ya. Jadi bonsai di sini lebih mengedepankan konsep artnya ya, seninya ya. Ya karena ya memang di sini seringkali menjadi sebuah perdebatan apa namanya ya, hanya persoalan definisi, akhirnya menjadi diskusi ini menjadi bulat ya. Artinya intinya yang ingin saya sharing adalah pemahaman atau mindset kita, pola pikir kita dulu yang kita pahami ya. Jadi seringkali kadang bertanya, WK Art bikin dong bonsai kontes gitu ya. Ya kadang itu menjadi sesuatu yang lucu ya. Jadi bonsai kontes itu seperti apa sih gitu. Jadi semuanya itu ya bisa dikonteskan gitu. Bahkan teman-teman baru nancep, baru gali aja sudah bisa gitu. Asal bayar aja gitu. Ya terkadang hal seperti itu memang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan dan kita bahas lagi ya, karena itu akhirnya justru malah mempersempit pola pikir kita dan kreativitas kita ya. Kembali pada bahan ini. Di sini saya hanya ingin mencari solusi di mana solusi ini bukan menjadi sebuah pelarian ketika membuat konsep bonsai formal itu gagal ya. Tapi disinilah menuntut kemampuan atau kreativitas kita mengolah bahan. Ya di sini terlihat bagian sini tidak ada akar ya. Nah, ini terusan ke sini hanya sebelah. Nah, ini bisa saya lihatkan seperti ini ya. Ya. Nah ini nanti saya tidak perlu memaksakan bahwa mungkin kalau lihat secara formal bahannya ini sudah masuk lah ya, menjadi konstruksi bahan formal. Jadi apapun bentuknya, yang terpenting adalah bagaimana membangun atau membentuk pohon ini menjadi sebuah kesatuan utuh yang pada akhirnya bisa mengakumulasi karakteristik pohon ini sendiri gitu. Ya, jadi dari pohon ini saya akan memanfaatkan gerak dari akar ini, ya mungkin akan saya ginikan, ya. Jadi saya akan expose dan juga
nanti akan saya main cascade ya. Nah ini karena ini kaku, jadi ini akan saya buang. Nah, supaya ini lebih garisnya lebih enak dilihat ya, lebih ada ritmenya. Nah, bandingan tadi ya. Ya, di sini saya akan fokuskan akar ini dulu, yang bagian yang tumbuh sudah ada di sini. Saya kembali pertegas, arahkan dengan sedikit. Nah, ini kalau ada akar kecil bisa dikombinasi, dililit seperti ini, kemudian masukkan ke sini. Ya, jadi kita fokus di bagian ini, nanti pembesaran di sini. Sementara ini kita ikat dulu. Dalam membuat bonsai ini pada dasarnya adalah kemampuan, keterampilan kita mengolah bahan yang pada akhirnya nanti mempunyai puncak finish, memiliki karakter pohon yang seperti apa yang kita harapkan. Tentunya bahwa bonsai adalah pohon besar ya. Ini sementara saya buntal seperti gini aja, hanya pada fokusnya bagian sini pembesaran ya. Sini saya akan ikat ya. Kadang pemahaman-pemahaman yang memang bisa menjadi mandeknya kreativitas itu ya, dari bagaimana kita mulai mengawali kita berkarya ya. Ini akan saya potong. Kita akan fokuskan ke sini. Ini tentu nanti di sini ada yang keluar lagi ya, akarnya. Ya, jadi jika Anda kembali bertanya apakah bonsai seperti ini bisa ikut kontes, ya, tentu bisa ya, tergantung pencapaiannya apa. Jadi ya, kalau ngomongin menang atau kalah ya tentu ada hal-hal yang lain yang memang ya kita harus tahu ya, dalam sebuah permainan seperti apa, dan kita sebagai kreator semestinya bagaimana. Jadi di sini saya tidak akan membahas tentang pencapaian terapan-terapan pada kontes, tapi melainkan pada pencapaian estetikanya ya. Jadi silahkan teman-teman pahami ini, cerna baik-baik. Bagaimana kita akan mulai membuat karya ya. Jadi kalau tidak, itu akhirnya malah justru berantakan. Contoh, kita punya bahan formal, tiba-tiba tidak sesuai harapan ya. Namanya alam, kadang dimakan hewan atau tidak, akarnya tidak full healing. Tapi kita paksakan untuk formal, akhirnya dibuang. Atau bahkan yang menjadi lucu lagi, ketika ekspektasinya terlalu berlebih bahwa wah, bonsai formal ini adalah bonsai kontes, ketika dikonteskan tidak sesuai harapan ya. Jadi ada yang sampai akhirnya dinolkan lagi, itu kan konyol ya. Artinya ya intinya yang penting kita membuat karya yang bagus, yang estetik. Itu sebuah wilayah seorang kreator ya. Nah, itu yang terpenting gitu. Nah, ini nanti ketika kita punya bahan yang formal ya, kita maksimalkan yang formal, gitu aja simpelnya. Gak usah memaksakan
Ya kalau memaksa untuk diri sendiri nggak apa-apa, itu menjadi sebuah motivasi. Tapi kalau memaksakan orang, pemahamannya itu kan mengerikan juga. Ini nanti seperti ini ya. PR selanjutnya adalah ketika ini nanti, ini kan masih terlihat kaku ya, bekas potongan steak. Jadi ini nanti akan tumbuh baru ya. Ini nanti akan saya potong supaya ada stimulus tunas baru. Oke, jadi PR-nya adalah menumbuhkan ini, tunas ini yang nanti akan menopang ya, lebih kuat lagi, dan ini juga pasti akan membengkak ya. Jadi akhirnya nanti lebih ini bengkak akar ini, kemudian akan lebih lebih garisnya lebih luas ya, lebih dinamis gitu kan, main kaku ya. Sebenarnya pengarahan ini hanya untuk membantu cabang ini mengarah pada matahari ya. Tapi sebenarnya bukan matahari ya, karena ada proses atau daya tarik gravitasi. Jadi pohon ini cenderung vertikal ya, tumbuh pasti vertikal. Nah, daya tariknya seperti itu. Jadi ini kita bantu ke sana seperti ini supaya nanti terusannya lebih mudah. Nah, ini nanti kita pakai pangkal sini aja. Yang penting sudah belok. Nanti kita lanjutkan pelolosan. Ya, ini saya kasih punggung supaya menjaga stamina, tidak stres, dan juga lebih cepat pulih ya. Untuk stimulus akar-akar yang baru tumbuh ya. Ya, oke teman-teman, saya rasa cukup tutorial kali ini. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan juga diaktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal update-update dari tutorial yang sebelumnya pernah ditayangkan di channel WK Art. Dan jangan lupa yang mungkin ada pertanyaan, langsung saja di komen dan juga di like ya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.